Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada semua subscriber yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka pengajian atau mengaji bersama Kitab Sulan Safinah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas fardunya adus dan syarat-syaratnya wudu. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, di share, like, komen, dan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan sesi-sesi selanjutnya. Oke lah, kepada semua subscriber terima kasih yang sudah subscribe, sudah like, yang sudah share. Mudah-mudahan dikasih rezeki yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan biar channel saya ini lebih berkembang dan saya pun semangat untuk membacanya. Oke lah, para subscriber yang saya hormati, marilah kita mulai pengajian ini atau ngaji bersama ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku iki bab martelake utawa nerangake fardune adus. Ini fasal atau bab menerangkan fardunya adus. Furudul ghusli isnani utawi pira-pira fardune adus iku ana loro. Adapun fardunya adus atau mandi besar itu ada dua macam. An-niyatu suci fardune adus iku niat. Yang pertama fardunya adus itu adalah niat di dalam hati. Ya, seperti yang sudah diterangkan, niat itu adalah pokok atau penting. Kalau melafadzkan itu sunnah. Niyate adus yaiku nawaitul ghuslah li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Niat ingsun adus krana ngilangake hadas gedhi perdu krana Allah Ta'ala. Jadi niatnya yaitu dalam hatinya berniat atau berkerentek, niat adus atau mandi besar karena menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kalau bahasa Jawanya, niat ingsun adus krana ngilangake hadas gedhe krana Allah Ta'ala. Wa ta'mimul badani lan fardune adus kang kaping kalih iku meratani badan bil ma'i kelawan banyu. Adapun yang kedua, fardunya adus yang kedua yaitu meratakan air ke semua badan. Jadi badan kita harus rata dengan air, harus kena air semua, mulai dari ujung rambut sampai ke pangkal rambut, sampai di pokoknya semua yang kelihatan harus kena air. Seperti kuku, di bawah kuku itu, ini kuku, itu kuku. Nah, ini di bawahnya harus kenaan air, harus kena air semua. Makanya sebelum mandi besar dibersihkan dulu kotoran-kotoran yang ada di kukunya, biar nanti airnya bisa sampai ke dalam. Atau mungkin ada kotoran yang bisa mencegah sampainya air ke kulit, itu harus dibersihkan dulu sebelum adus. Faslun
utawi iki bab utawa iki fasal suwiji nerangake syarat wudu. Adapun ini adalah bab menerangkan syarat-syaratnya wudu. Jadi sekarang pindah ke bab syaratnya wudu. Surutul wudu'i asyaratun utawi pira-pira syarate wudu iku ana 10. Adapun syaratnya wudu itu ada 10. Al-Islamu suwiji iku Islam. Suwiji syarate wudu iku kudu Islam. Lamun wong kafir boten sah wudune. Jadi syaratnya wudu yang pertama yaitu harus orang Islam. Kalau orang kafir atau orang Kristen, wudu itu tidak sah wudunya. Tamyizu lan fardunya dan syaratnya wudu kang kaping kalih yaiku pinter. Lamun dereng pinter boten sah wudune. Jadi syaratnya wudu yang kedua yaitu harus pintar. Sing diarani pinter yaiku bocah umpamane ditakoni etan kulon ngalor ngidul iso jawab, tur wis iso mangan dhewe, turu dhewe, cawi dhewe, iku diarani pinter. Jadi yang dikatakan pinter yaitu adalah anak yang sudah bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, sudah bisa kalau sudah berak itu bisa bersihkan sendiri. Terus seandainya ditanyain sebelah barat mana, timur, selatan atau utara, itu bisa menjawab. Itu sudah dikatakan tamyiz atau pinter. Jadi kalau seandainya orang gila, kalau orang gila kan nggak pinter. Orang gila itu tidak sah wudunya. Masalahnya itu tidak pintar atau tidak tamyiz. Orang gila ditanyain mesti tidak bisa. Mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Kalau orang gila mungkin insya Allah tidak bisa jawab. Namanya sudah hilang ingatan. Wan naqau anil haidi wan nifasu lan syarate wudu kang kaping 3 iku kudu suci saking haid lan nifas. Lamun ing dalem masa haid lan dalem masa nifas boten sah wudune. Jadi syaratnya wudu yang nomor 3 yaitu harus suci dari haid dan dari nifas. Jadi kalau haid atau nifas masih meskipun berwudu berulang kali, wudunya pancet tidak sah. Wa amma yamna'u husulil ma'i ilal basyarati lan syarate wudu kang kaping 4 iku kudu suci, kudu barang kang nyegah apa ma ing temekane banyu temeka maring kulit. Jadi dan harus bersih dari barang yang bisa mencegah sampainya air ke kulit. Jadi seperti kenaian cat atau kenaian pulut itu kalau bahasa Jawanya ya pulut, atau kenaan aspal itu kan tidak, kalau kena kulit terus air kan tidak bisa masuk, itu harus dibersihkan dulu tapi di anggota wudu ya. Jadi sebelum wudu harus dilihat dulu nanti ada
getahnya pohon yang biasanya ya getah itu kan biasanya kalau tebal tidak bisa sampai ke kulit airnya, itu harus dibersihkan dulu. Tapi kalau seandainya cat atau aspal itu tidak di pas anggota wudhu, di perut, ya tidak apa-apa. Yang dimaksud di sini adalah kalau itu ada di anggota yang dibasuhi waktu berwudu, itu yang harus dibersihkan supaya airnya bisa sampai ke kulit. Wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a, lan syarate wudu kang kaping 5 iku kudu yinto ora ana ing ngatasé anggota apa barang kang ngowahake apa barang ing banyu. Jadi syarat wudu yang nomor 5 yaitu harus tidak ada barang yang bisa merubahkan ke air. Jadi asalnya suci menjadi najis, itu harus dihilangkan. Jadi yang tidak yang kotor-kotor itu harus dibersihkan dulu. Wal ilmu bi fardiyatihi, lan syarate wudu kang kaping 6 iku kudu roh kelawan kefarduane wudu. Lamun boten semerep fardune wudu, boten sah wudune. Jadi kalau yang nomor 6 itu harus tahu ke fardunya wudu apaan. Fardunya wudu kan sudah diterangkan ada yang di sesi sebelumnya. Fardunya wudu itu harus tahu dulu baru wudu. Ya memang sih kalau tidak tahu fardunya wudu gimana caranya wudu. Jadi harus belajar fardunya dulu baru wudu. Wa alla ya'taqidah fardhon min furudihi sunnatan, lan syarate wudu kang kaping 7 iku yinto ora nekotake sapa wong ing fardhu suwiji saking pira-pira fardhu wudu ing sunnah. Lamun diningkotake ing sunnah boten sah wudune. Jadi syarat wudu itu harus meyakinkan bahwasanya fardunya wudu itu memang fardu. Tidak boleh meyakinkan sebagian fardunya wudu itu sunnah. Seandainya kayak contohnya, wah basuh rai itu sunnah, tidak usah dibasuh ya. Tahu begini, alah sunnah, tapi tidak apa-apa saya basuh. Nah itu tidak boleh, harus diyakinkan bahwasannya basuh wajah itu adalah fardunya wudu. Wal ma'ut tahuru, lan syarate wudu kang kaping 8 iku banyu kang nyucikake. Lamun banyu mustakmal boten sah wudune. Jadi syaratnya wudu yang nomor 8 yaitu airnya harus suci menyucikan. Kalau airnya suci tidak menyucikan, tidak sah buat wudu. Seperti air mustakmal itu air suci tapi tidak menyucikan. Air mustakmal itu air suci, boleh diminum, tapi buat wudu tidak boleh. Itu air mustakmal, seperti air teh, itu kan air mustakmal suci tapi tidak bisa menyucikan. Wa dukhulul waqti, lan syarate wudu kang kaping 9 iku kudu manjing waktu. Jadi yang nomor 9 syaratnya itu harus manjing waktu. Wal muwalatu lidaimil hadasi, lan syarate wudu kang kaping 10 iku nuli-nuli kedue wong kang langgeng hadase. Jadi manjing waktu atau cepat-cepat itu khusus orang yang langgeng hadasnya atau hadasnya tidak berhenti, berarti orang beser tuh.
Tapi kalau orangnya tidak geser, masih tidak mancing waktu, tidak apa-apa, masih bukan waktu sholat, yang penting itu ya sah wudunya. Tapi kalau orang yang daimul hadas atau apa itu, hadasnya tidak berhenti-berhenti ya. Orang pas istihadah, kalau perempuan istihadah, kalau laki-laki mungkin apa itu geser, itu harus pas manjing waktu dan cepat-cepat dan langsung sholat. Itu faslun, wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa bermanfaat. Kita bisa mengetahui apa yang belum kita ketahui. Kalau kita sudah tahu, mudah-mudahan lebih tahu lagi. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada pembacaan atau pemuratan yang kurang memahamkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pun juga dalam masa belajar. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiron, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.